Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizani Putri dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi. Yang pertama, ada dasar-dasar toksikologi. Yang kedua, ada uji toksikologi. Yang ketiga, ada manajemen toksikologi, manajemen intoksikasi. Mohon maaf. Yang keempat, ada toksisitas zat korosif. Oke, yang pertama ada dasar-dasar toksikologi, di mana mencakup pengertian, cabang ilmu, dan istilah dalam toksikologi. Pengertian toksikologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun, serta dosis yang berbahaya bagi tubuh. Yang kedua, di mana ada cabang ilmu toksikologi dibagi menjadi 3, yaitu ada toksikologi forensik, toksikologi klinik, dan toksikologi lingkungan. Toksikologi forensik sendiri di mana aspek mediko-legal dari bahan kimia yang mempunyai efek membahayakan manusia sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab kematian pada penyelidikan kasus. Selanjutnya ada toksikologi klinis, yaitu bidang ilmu kedokteran yang fokus terhadap penyakit yang disebabkan oleh bahan toksik. Selanjutnya ada toksikologi lingkungan, yaitu mempelajari efek dari polutan terhadap kehidupan dan pengaruh terhadap ekosistem untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada uji toksikologi. Uji toksikologi dibagi menjadi 6, yaitu ada akut, kronis, uji potensial. Yang kelima, uji keteragonikan. Yang terakhir ada uji kemutagenikan. Uji toksikan akut. Uji toksikan akut yaitu untuk menentukan efek toksikan suatu senyawa atau zat tambahan yang akan terjadi dalam waktu singkat setelah pemejaan atau pemberiannya dengan tekanan tertentu. Yaitu tujuannya untuk potensi toksikan, untuk gejala klinis atau toksik yang timbul, untuk mekanisme kematian subjek uji. Sasarannya itu wujud efek toksik, potensi toksikan akut, mekanisme kematian hewan uji, dan angka kematian. Kedua, uji ketoksikan subkronis atau subakut, yaitu di mana suatu senyawa yang diberikan dengan dosis berulang pada hewan uji tertentu selama kurang lebih 3 bulan. Tujuannya untuk mengetahui spektrum efek toksik untuk senyawa uji, mengetahui apakah spektrum efek suatu senyawa berhubung dengan takaran atau dosis, mengetahui harga Noel atau dosis tertinggi yang tidak menimbulkan efek toksikan. Yang terakhir adalah untuk mengetahui reversibilitas spektrum efek toksik yang terjadi. Ketiga, uji toksikan kronis, yaitu serupa dengan uji toksikan subkronis. Perbedaannya yaitu lamanya pemberian atau pemejaan takaran dosis senyawa uji. Pengamatan selama masa hidup hewan uji, yaitu dimana pilih hewan yang masih hidupnya pendek. Manfaatnya untuk mengevaluasi kemungkinan potensi terjadinya tumor atau kanker pada hewan uji. Kemudian dilanjutkan ke uji karatogenik. Yang keempat, uji potensi, yaitu tujuannya untuk meneliti kemungkinan terjadinya peningkatan efek toksik suatu senyawa dengan hadirnya senyawa yang lain, di mana terdapat kemungkinan akan menaikkan toksikan salah satu senyawa. Yang kelima, uji keteragonikan, yaitu tujuannya untuk mengetahui kemungkinan munculnya cacat hewan pada janin yang dikandung oleh induk yang sedang bunting atau hamil akibat pemberian suatu senyawa tertentu. Terakhir, uji kemutagenikan, di mana tujuannya untuk melihat pengaruh suatu senyawa tertentu terhadap kode genetik, sehingga bila berpengaruh akan menimbulkan mutasi yang sifatnya menurun. Manajemen intoksikan atau keracunan, di mana gejalanya yaitu mendadak sakit, gejala tidak perubahan gejala dengan cepat, dan keracunan kronis atau penggunaan obat dalam waktu yang lama. Kemudian gejala umumnya yaitu ada hipersalivasi atau air ludah berlebihan, kemudian ada gangguan gastrointestinal atau mual muntah, dan terakhir ada mata atau miosis. Selanjutnya ada pembersihan racun dari tubuh, yaitu ada dekontaminasi, yang kedua ada percepatan eliminasi, yang ketiga ada pengamatan absorpsi, dan yang keempat ada antidotum. Contohnya untuk intoksikasi obat yaitu ada acetaminophen. Ya, di sini absorpsinya cepat, Tmax-nya 30 sampai 120 menit. Eliminasinya melalui konjugasi liver sekitar 90%, kemudian sekitar 3-8% produksi suatu intermediat toksik. Tes setengah eliminasinya sekitar 1-3 jam,
setelah diberikan dosis terapi dan mungkin dapat lebih dari 12 jam setelah pemberian yang overdosis. Pembahasan terakhir mengenai toksisitas zat korosif, di mana toksisitas zat korosif yaitu zat-zat yang menyebabkan iritasi pada bagian yang kontak dengannya dan kemudian merusak bagian tersebut. Menyebabkan kerusakan kulit pada dan mukosa, kemudian kerusakan ulkus atau perforasi usus. Pembagiannya ada korosif organik asid, di mana contohnya ada asam sitrat, asam salisilat, asam asetat. Yang kedua ada korosif inorganik asid, itu contohnya ada H2SO4, HCl, dan lain-lain. Yang ketiga ada alkali, contohnya ada NaOH, KOH, dan lain-lain. Yang keempat ada garam logam berat, contohnya ada HgCl, SbCl2. Zat korosif sendiri itu ada 3, ada asam, basa, dan halogen bebas. Dimana asam contohnya asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, asam fosfat, dan lain-lain. Kemudian ada basa, contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan amonia. Yang ketiga, contoh dari halogen bebas yaitu klorin, iodium, dan bromin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan pada materi kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.